Hai. Hai, lama kayaknya kita nggak nge-YouTube. YouTube. Di episode kali ini kita mau bahas tentang harapan sumber penderitaan. Benarkah? Katanya demikian. Kan kita suka dengar quote ya, expectation hurts katanya gitu. Ah, Ekspektasi itu menyakitkan. menyakitkan. Ya benar, ekspektasi itu adalah sumber Penderitaan. penderitaan. Nah, kita perlu membedakan dulu dua kata ini, yaitu kata ekspektasi dan harapan. Ekspektasi dan hope. Ya, expectation and Dua-duanya hope. Jadi, sering diartikan jadi harapan ya kalau di betul, bahasa Indonesia. betul. Nah, dua kata ini itu punya level rasa yang berbeda, gitu. Walaupun sama-sama berharap. Kesannya berharap, gitu ya. Mm-mm. Kesannya mengharapkan sesuatu yang belum terjadi, gitu. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di tabel Hawkins, gitu ya. Mm-mm. Kalau teman-teman pernah lihat level of consciousness-nya, tabel power versus force-nya David Hawkins, expectation itu ada di level force yang disebut sebagai kemelekatan. Jadi saya harus mendapatkan hal itu. Kalau saya tidak mendapatkan hal itu, maka saya tidak bisa hidup di dunia ini gitu. Jadi melekat sekali dengan sesuatu yang diharapkan tersebut gitu. Nah, itu yang dirasakan di level ekspektasi atau expectation. Nah, ini yang membuat kesakitan tersebut, penderitaan Penderitaan. tersebut. Kalau tidak dapat, maka saya tidak bisa hidup di dunia ini. Atau Oke. terjadi sesuatu yang mengerikan lah dalam kehidupan saya. Gitu. Mm-mm. Nah, tapi kalau hope, gitu ya, kalau harapan, itu ada di tabel power. Tabel hope itu sebetulnya bisa dibilang dapat baik, tidak dapat juga baik. Nah, levelnya itu ada di level penerimaan, pasrah, ikhlas gitu. Karena kenapa? Kalau tidak dapat, mereka menyadari bahwa ketidakdapatannya itu adalah jalan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi jalannya itu selalu baik adanya. Nah, ini level rasanya yang berbeda nih gitu. Mm-mm. Nah, kalau menurutmu sendiri gimana? Tapi kan kita benar-benar menginginkan hal tersebut gitu ya. Iya. Kalau harapan kalau tidak dapat baik, dapat juga baik, itu gimana tuh Mm-mm. menelaahnya itu? Menurutmu gimana? Iya, sebetulnya sebetulnya kalau kita lihat ya, dari perasaan force dan power, itu sebetulnya yang membedakan adalah force itu biasanya berasal dari rasa-rasa keterpisahan. Oke. Sedangkan power ke atas itu orang sudah mulai terhubung. Dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih besar dari kita gitu Hmm. ya, dengan semesta, Tuhan, sang sumber, higher self atau apapun kita menyebutnya. Hmm. Dengan sesuatu yang memang kita adalah bagian dari sesuatu ini gitu ya. Hmm. Nah, sebetulnya ketika kita ada di perasaan keterhubungan ini, kita jadi punya rasa aman. Kepercayaan. Ya, kita merasa aman, kita merasa percaya bahwa yang terjadi pada diri kita adalah bagian dari keteraturan yang lebih besar. Gitu ya, keteraturan semesta. Bahwa semesta ini kan selalu berjalan teratur gitu ya, sesuai dengan ritmenya, sesuai dengan alirannya gitu ya. Nah, begitu kita ada di rasa terhubung ini, kita jadi punya yang tadi rasa percaya bahwa keinginan kita bisa jadi terjadi. Tapi ketika keinginan kita tidak terjadi, maka kita bisa melihat sudut pandang bahwa tidak terjadinya itu adalah bagian dari keteraturan gitu. Bagian dari sesuatu yang memang wayahnya sedang itu gitu. Nah, pada saat kita bisa merasa terhubung seperti itu, kita jadi punya kepercayaan bahwa terjadi boleh, tidak terjadi juga tidak apa-apa. Karena kalau terjadi berarti itu yang terbaik, kalau tidak terjadi ya berarti itu yang terbaik juga untuk saat itu. Iya, iya, Nah, iya. cuma memang kadang-kadang kita perlu waktu ya untuk bisa memahami baiknya dari tidak terjadi itu apa gitu. Iya. Kadang-kadang kita lebih perlu waktu ya Iya. untuk bisa melihat baiknya di mana. Ketika apa yang kita inginkan sedang tidak tercapai, itu biasanya kita lebih perlu proses ya, lebih Iya. perlu kontemplasi untuk mencari ini maksudnya
di mana gitu, Oke. berkatnya di mana, baiknya di mana. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa peka ya, Mm-mm. bisa mengenali maksud baik semesta tersebut gitu. Ya. Kira-kira apa sih step by step-nya supaya kita bisa mengenali hal tersebut gitu? Ya, sebetulnya paling enak itu adalah sesuatu yang kita alami sendiri ya. Hmm, hmm, Karena kalau katanya itu kan absurd ya buat kita. hmm, Katanya ini baik, mana baiknya gitu ya. hmm, Kalau saya pribadi memang akhirnya belajar percaya dengan kebenaran ini yang tadi ya, bahwa ketika kita terhubung segala sesuatu itu sudah diatur gitu kan. hmm, hmm, Ada aliran-aliran yang selaras di hmm. situ. Nah, saya sendiri mendapatkan kepercayaan ini melalui pengamatan. Nah, gimana itu? Hah. Pengamatan berkesadaran dari apa yang saya alami sendiri. Hmm, Jadi ketika saya punya ekspektasi, punya harapan, hmm, pokoknya punya wish gitu ya, punya permintaan, biasanya kan saya tahu ya, saya pengennya ini. hmm, Begitu itu tidak terjadi, yang pertama-tama saya amati adalah, oke, ini nggak terjadinya berarti endingnya saat ini, ini nggak kesampaian gitu hmm. ya. Ending saat ini ya? Apa Hmm, yang saya inginkan ternyata di saat itu ternyata belum terjadi, belum tercapai. Nah, itu biasanya saya punya semacam jurnal ya, hmm, punya semacam catatan yang mencatat bahwa kok yang saya pengen A, tapi ternyata yang hasilnya B gitu. hmm, 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 Atau yang saya pengen A, tapi kok sampai sekarang belum terjadi gitu hmm, ya. hmm, hmm, Nah, biasanya seiring waktu akan ada sesuatu yang menjawab hmm, gitu ya. Akan ada sesuatu, entah itu peristiwa, entah itu pemahaman baru, entah itu sesuatu gitu ya, yang hmm, akhirnya membuat saya melihat, ini toh kenapa yang waktu kemarin itu sesuatu yang saya inginkan itu belum tercapai. hmm, Jadi biasanya dengan mengamati, dengan sengaja ya, mengamati dengan sadar apa yang kita inginkan, kemudian arahnya apakah itu tercapai atau tidak, kemudian dari tercapai atau tidaknya itu kemudian menuntun kita kemana gitu ya. Itu tuh kita jadi kayak bisa nonton gitu. Dan biasanya penonton itu lebih bisa melihat kan hmm, alurnya. Oh, kayak kita kalau nonton film ya. Oh, pantas ya ternyata kalau ujungnya begini, ini kenapa waktu di yang scene sebelumnya itu nggak tercapai, nggak dikasih, nggak ketemu. Karena ternyata dari situ ada alur yang lain yang ternyata ujung-ujungnya jadi sesuatu yang ujungnya selaras juga gitu. Jadi sebetulnya dari pengalaman itu lama-lama jadi ada kepercayaan. kepercayaan dan semakin terbuka untuk mencari keselarasan dari setiap hasil di saat itu, Hmm, baik tercapai maupun tidak gitu. hmm, Nah, kalau kamu? oke. Ya pada prinsipnya sama ya. Pada saat kita bilang bahwa kita perlu percaya dengan pemeliharaan semesta bahasanya gitu ya, Mhm, teman-teman ya. Gimana sih kita bisa percaya? Percaya itu ya karena ada waktunya gitu. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dan membuat kita akhirnya mmm, percaya bahwa oh ternyata selama ini saya dilindungi ya. Ternyata selama ini ada jalan keluarnya ya yang lebih baik lagi gitu. Nah, kita akan ketemu kan dalam perjalanan jiwa kita mengalami peristiwa ini, terus kok rasanya nggak enak, ternyata lolos dari peristiwa itu. iya, Akhirnya kita mulai percaya, tapi mungkin kepercayaannya masih tipis gitu ya. mhm, Akhirnya mulai jalan lagi, akhirnya ada peristiwa lagi, kok ternyata berhasil juga. Kepercayaannya mulai tebal gitu ya. Nah, sama kayak kita menjalin hubungan dengan seseorang lah gitu. oke. Trust itu kan takes time ya, perlu waktu yang apa ya, kita Itu kita sesuatu sendiri yang tuh dibangun gitu sesuatu yang ya? dibangun dan kita sendiri itu perlu perlu waktu untuk merasakan gitu. Oh ternyata pada saat saya susah dia tetap ada ya. Nah trust-nya itu kan makin tebel tuh gitu ya. Iya, Di bisnis juga sama. Pada saat, bisnis yang mengalami kejatuhan ternyata sama-sama dibangun lagi gitu ya. Wah ternyata dia, bekerja keras bersama-sama gitu. Nah semacam kita mengumpulkan bukti-bukti yang iya, ada gitu ya? betul. Nah begitu kita udah merasakan bukti-buktinya itu, akhirnya kita makin percaya bahwa yang tidak terjadi itu juga baik adanya, gitu. Mhm, Nah,
Tapi kan kalau kita belum punya pengalamannya, kita merasa yang belum terjadi atau yang tidak terjadi itu sesuatu yang menyakitkan kan. Iya, Karena kita belum tahu di ujung akhirnya kita pikir itu akan jadi sakit yang selamanya. Nah, tapi ternyata itu hanya pelajaran supaya akhirnya kita bisa merasakan manis di endingnya iya, gitu. betul. Nah, Dan sebetulnya yang tadi ya, yang perlu dilakukan adalah betul-betul mengamati mm-mm, dan menghitung. iya, Menghitung setiap lolosnya, mm-mm, setiap pengalamannya, berkatnya, iya, setiap pengalamannya. Karena kadang-kadang yang kecil-kecil itu nggak kita hitung gitu ya. mm-mm, Padahal kalau kita amati, iya ya ternyata banyak ya, banyak ya pemeliharaan, banyak ya pendampingan gitu ya. Banyak penyertaan yang ternyata selalu ada, tapi nggak kita hitung dan nggak kita yes, sadari. Akhirnya kita jadi bisa jadi merasa kurang tadi ya. Tapi begitu kita amati dan kita hitung, ini ternyata ya tadi seru, semuanya baik, semuanya beres, semuanya berakhir dengan selaras untuk kita pada akhirnya. iya, Begitu semakin banyak bukti yang kita dapatkan, kita jadi makin makin firm, terbangun ya iya, kepercayaan dan betul, rasa aman betul, sehingga akhirnya bisa benar-benar boleh punya harapan karena harapan itu kan sesuatu yang membangun sebetulnya, iya, membawa kita terus maju ya, karena kita betul, punya harapan-harapan. Tapi ketika akhirnya kita bisa meletakkan kepercayaannya itu di apapun yang terjadi adalah baik, itu yang membuat harapan itu tidak membebaskan, menyakiti, iya. tapi membebaskan dan justru malah membawa kita pada daya, pada sukacita gitu kan. Yes. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti pengen tahu juga bagaimana sih supaya saya tuh bisa berharap yang selaras gitu ya. Teman-teman mungkin bisa melakukan private konsultasi sama Rusi atau mungkin karya-karyanya Rusi ya, kayak buku, terus apa, e-book yang Rusi tulis bisa membantu tuh. Karena ada banyak perjalanan di situ. Coba aja, coba aja cek link di deskripsi di bawah ini. Mungkin teman-teman bisa ada ketemu yang teman-teman cari di sana. Bisa ngobrol-ngobrol juga lewat WA di sana. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.